Masalah terbesar Putin mungkin bukan di medan perang, tetapi justru menunggunya di dalam Rusia. Para veteran yang telah ditempa di Ukraina pulang ke rumah dengan luka, keraguan, dan perasaan yang semakin besar bahwa perang yang mereka lalui tidak sesuai dengan cerita yang disampaikan. Kremlin terus menjualnya untuk sistem yang dibangun di atas ketakutan dan pengelolaan citra hati-hati. Ini adalah ancaman yang tak bisa disembunyikan atau dibungkam. Mereka bukan sekadar mantan tentara, tapi garis patahan yang langsung menembus kekuasaan Putin. Jumlah mereka besar, pengalaman tempur nyata, dan suasana hati tak terduga. Itu saja sudah cukup membuat Kremlin gelisah, tapi inilah bagian yang lebih menusuk lagi. Rencana besar Putin untuk mengendalikan mereka mulai retak saat jarak antara propaganda dan kenyataan makin lebar. Setiap bulan, sesuatu berubah di bawah permukaan. Hal yang tak direncanakan Kremlin dan tak sepenuhnya mereka kendalikan. Begitu Anda melihatnya, Anda akan mengerti mengapa pria-pria yang dipuji Rusia mungkin justru adalah orang-orang yang paling mereka takuti. Bagian inilah yang membuat semua orang gelisah, para veteran tidak pulang dengan tenang, seperti mereka yang telah melewati kengerian luar biasa. Mereka saling bertukar cerita, berbagi pengalaman, dan mengupas versi resmi dari perang itu. Satu percakapan demi satu percakapan. Mereka tidak butuh pidato atau unjuk rasa untuk mengungkapkan retakan-retakan itu. Mereka hanya butuh meja dapur, beberapa teman, dan kebenaran atas apa yang mereka lihat. Ketika cerita-cerita itu mulai menyebar, Kremlin kehilangan hal terpenting mereka, kendali atas narasi. Ini menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi Putin, bukan hanya soal beberapa tentara pulang dari konflik singkat. Ini adalah gelombang terbesar pria-pria yang telah teruji di medan perang yang pernah dilihat Rusia dalam beberapa dekade. Dan semuanya sedang kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Lebih dari 620.000 veteran telah kembali atau didemobilisasi menurut data bocoran Kementerian Pertahanan. Jumlah itu saja sudah cukup untuk mengubah sebuah negara, tapi itu baru gelombang pertama. Ratusan ribu lagi diperkirakan akan mengikuti dalam beberapa tahun mendatang. Setiap kelompok membawa suasana hati, trauma, dan pandangan masing-masing tentang kesalahan yang semua kekacauan ini tercampur dalam masyarakat sipil. Menariknya, kekuatan ini tidak seragam, tetapi merupakan campuran yang disatukan karena sama-sama selamat dari perang yang sama. Ada tentara kontrak yang mendaftar lebih awal, wajib militer yang tidak pernah menyangka akan melihat pertempuran sungguhan, cadangan dari pekerja sipil dan warga biasa yang dipaksa berseragam saat mobilisasi darurat. Banyak yang pulang dengan trauma, kehilangan harapan, atau kemarahan, dan sebagian kembali dengan perubahan yang tak diterima komunitas. Dan kemudian, ada kelompok yang lebih ingin dilupakan oleh Kremlin. Para narapidana yang direkrut. Lebih dari 70.000 narapidana yang telah diampuni, telah dibebaskan kembali ke masyarakat usai bertugas di garis depan paling brutal. Mereka sudah terbiasa dengan dunia kejahatan sebelum perang. Dan kekejaman di Ukraina hanya memperkuat naluri itu. Dulu mereka dianggap berisiko, kini risikonya jauh lebih besar. Mereka kembali ke daerah yang sudah bergulat dengan kemiskinan, institusi lemah, dan kepercayaan rendah. Karena para veteran beragam, pengalaman yang mereka bawa pulang juga berbeda-beda. Sebagian bertempur di reruntuhan Bakhmut dan Mariupol yang penuh jebakan. Sementara lainnya berbulan-bulan di parit, hidup di bawah ancaman drone, di mana gerakan kecil bisa berakibat fatal. Beberapa berasal dari unit khusus yang berusaha mempertahankan disiplin. Pejuang Wagner dan Storm Z ditempa oleh perjuangan bertahan hidup, perintah keras, kerugian besar, dan minim pelatihan. Pertempuran-pertempuran ini meninggalkan luka yang tidak bisa terlihat secara kasat mata, tapi luka-luka itu membentuk siapa mereka sekarang. Seperti yang Anda bayangkan, kondisi mental mereka juga rapuh. Post-traumatic stress disorder ada di mana-mana, dan Rusia benar-benar tidak siap untuk menanganinya. Kementerian Kesehatan mengakui pada Oktober bahwa hanya tersedia 1 tempat tidur psikiatri untuk setiap 400 pejuang yang kembali. Itu sudah menjelaskan segalanya tentang sistem atau bahkan ketiadaan sistem yang seharusnya menyambut para pria ini pulang. Semua rasa sakit itu harus dilampiaskan ke suatu tempat, dan terlalu sering itu terjadi di jalanan. Ingat, banyak dari mereka berasal dari daerah miskin, dengan uang dan peluang sangat terbatas. Ingat kembali bagaimana Putin banyak merekrut dari Siberia dan komunitas minoritas. Mereka kini kembali ke kota yang sudah bermasalah sebelum perang, dan ketidakpuasan terbesar dirasakan komunitas etnis. Buryatia, Tuva, dan Dagestan
mengirim pria 4 hingga 5 kali lebih banyak daripada Moskow atau Saint Petersburg, serta mengalami korban jiwa sebanding. Di kampung halaman, para penyintas disambut sebagai pahlawan di televisi, namun dianggap umpan meriam dalam percakapan pribadi. Para pemimpin lokal yang dulu mendukung perekrutan kini menghindari kerumunan marah di Makhatchkala dan Ulan-Ude. Pemakaman berubah jadi protes dalam beberapa jam karena kesedihan kerap muncul sebagai kemarahan. Reaksinya, Moskow mengirim lebih banyak polisi anti huru-hara ke wilayah ini, bukan ke Ukraina. Itu menunjukkan di mana rezim berpikir ledakan berikutnya paling mungkin terjadi. Semua ini hanya menambah trauma, disertai amarah, kecewa, dan kebanggaan yang tak jelas arahnya. Bagi banyak pria ini, kembali bekerja normal terasa tidak nyata. Banyak yang tak mencoba, sebagian bahkan tak sadar sudah pulang dan tidak lagi di medan perang. Ini bukan hanya gelombang pria, ini adalah gelombang trauma, keterampilan, dan pengalaman yang tidak dapat diserap oleh negara. Karena itu Kremlin tak menganggap mereka pahlawan meski punya banyak medali. Yang dibagikannya, Kremlin melihat mereka sebagai bayangan yang tidak bisa dikendalikan. Bayangan itu kini menggantung di atas sistem Putin yang menimbulkan pertanyaan utama. Mengapa dia sangat takut pada mereka? Nah, ketakutan itu berawal dari politik. Para veteran membawa sesuatu yang tidak bisa diproduksi atau dipoles oleh pemerintah di televisi, yaitu bobot pengalaman bertempur secara nyata. Di Rusia, pejabat naik jabatan dengan loyalitas, mengulang slogan, dan menghindari kesalahan. Pria yang pulang dari Ukraina membawa otoritas berbeda, itu bukan karena medali atau pidato, tapi karena semua tahu mereka benar-benar berjuang untuk negara. Hal itu menciptakan kesenjangan berbahaya di Rusia. Di satu sisi, ada orang-orang yang mempertaruhkan nyawa mereka. Di sisi lain, ada orang-orang yang hanya berbicara tentang pengorbanan. Propagandis Putin bisa saja menyebut diri patriot seharian. Tapi pria yang kehilangan setengah kakinya dari Avdiivka tidak perlu meninggikan suara untuk memenangkan argumen itu. Pertarungan di jalanan memang berisik, tapi bahaya yang lebih sunyi adalah yang masuk ke bilik suara atau kantor gubernur. Dengan otoritas moral yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar kejahatan atau kerusuhan, tapi soal legitimasi. Veteran punya otoritas yang tak bisa ditiru pejabat manapun. Itu langsung menyentuh inti politik Rusia. Jika mereka mengubah frustrasi menjadi organisasi nyata, mereka bisa menantang pemimpin lokal, bos daerah, bahkan pemimpin nasional. Sejarah menunjukkan mengapa hal ini penting. Setelah Perang Soviet di Afghanistan, para pejuang yang kembali menjadi suara politik dan pemimpin paramiliter saat negara melemah. Jumlah veteran kini jauh lebih banyak dan berpengalaman. Sampai akhir 2025, 183 mantan tentara garis depan terpilih jadi anggota legislatif daerah, 3 kali lipat dibanding periode sebelumnya. Dan beberapa di antaranya secara terbuka mengkritik gubernur di televisi langsung tanpa dibungkam. Moskow menyadari dan membaca bahaya lebih cepat dari polisi setempat. Mereka sulit diintimidasi dan tidak menghormati sistem yang dianggap telah memanfaatkan lalu meninggalkan mereka. Mereka membentuk kelompok erat karena pengalaman tempur bersama lalu berkembang jadi jaringan di luar jangkauan negara. Beberapa hanyalah klub tak berbahaya, lainnya menjadi geng atau kelompok keamanan dengan aturan sendiri. Kepala polisi setempat menyebut mereka batalion Chechnya baru, tapi di Moskwa tak ada yang tahu siapa atasan mereka. Mimpi buruk Kremlin tak hanya menimpa para pria. Keluarga mereka, istri, ibu, dan saudari juga menjadi kekuatan tersendiri. Kesedihan dan kemarahan kini jadi perlawanan terorganisir. Kelompok seperti Putdomoy dan Dewan Ibu dan Istri sekarang memiliki puluhan ribu anggota di seluruh Rusia. Mereka memulai dengan menuntut pergantian pulang bagi para tentara yang kelelahan. Tahun ini, mereka memblokir jalan, menyerbu gedung pemerintah, dan menggugat hingga ke pengadilan. Para wanita ini merekam, mengunggah, dan berbicara dengan bobot moral setara para pejuang. Saat ibu yang kehilangan anak menatap gubernur di depan kamera dan bertanya di mana jenazah, propaganda tak lagi berfungsi. Moskow menangkap puluhan orang, namun setiap penahanan malah mendorong lebih banyak wanita turun ke jalan. Berbicara tentang jenazah, salah satu pemicu terbesar adalah mereka yang tidak pernah pulang. Puluhan ribu pria tercatat sebagai hilang. Surat kematian ditunda atau ditolak agar negara tetap membayar mereka sebagai anggota aktif dan menghindari kompensasi sekaligus. Keluarga menyebut mereka sebagai jiwa-jiwa mati. Para istri berkemah di luar kamar mayat dan kantor militer selama berminggu-minggu. Ketika sebuah truk pendingin dengan 200 jenazah tak dikenal muncul di suatu daerah,
berita itu menyebar lebih cepat daripada sensor manapun bisa menghentikannya. Para veteran yang pernah bertugas bersama yang hilang tahu apa yang terjadi. Pengetahuan bersama mengubah kesedihan jadi amarah lebih cepat dari propaganda meredakannya. Pemerintah menanggapi pola ini dengan diam atau panik. Mantan rekrutan penjara sekarang tetap diawasi bahkan setelah kontrak mereka berakhir. Sebuah undang-undang baru memungkinkan mereka ditempatkan di bawah pengawasan administratif hingga 8 tahun. Polisi diminta mengawasi pertemuan veteran yang berbicara terlalu terbuka. Pengawasan diperluas di wilayah mantan pejuang berkumpul, namun ini tidak menyelesaikan masalah dan malah memperburuk situasi. Seringkali, para pria yang diawasi tahu bahwa negara sedang mengawasi mereka membencinya. Dan kebencian tumbuh dengan cepat pada orang-orang yang sudah merasa dikhianati. Namun, perlu diperjelas, tidak semua veteran yang pulang siap melampiaskan kemarahan itu. Kebanyakan hanya menginginkan hidup lama mereka, pekerjaan tetap, malam tenang, dan segala sesuatu yang jauh dari parit atau suara drone. Beberapa memang kembali ke pekerjaan lama mereka, bersyukur bisa melihat anak-anak mereka dan bertekad untuk menjauh sejauh mungkin dari politik. Sebagian orang menyampaikan cerita resmi bukan karena percaya, tapi karena lebih mudah daripada mengingat kebingungan yang pernah dialami. Bagi mereka, versi negara adalah perisai, bukan bendera. Ada kota-kota di mana para mantan tahanan kembali dan berbaur tanpa menimbulkan riak sedikitpun. Tetangga membawa makanan, pabrik tetap buka lowongan, dan pejabat memberi tunjangan secukupnya agar iri tak memuncak. Di tempat seperti itu, veteran memperbaiki barang atau melatih anak-anak, membawa trauma yang tak pernah dibicarakan dan memilih rutinitas, bukan kemarahan. Beberapa menemukan tujuan lewat program negara, membantu yang terluka, mengatur bantuan, dan menerima medali. Karena pengakuan itu terasa cukup nyata untuk dijadikan sandaran. Lalu ada para pengembara, pria-pria yang mengeluh tentang korupsi secara pribadi tetapi tidak pernah ikut protes, yang tahu persis bagaimana tentara mengecewakan mereka, namun tetap hanya menginginkan kedamaian di rumah. Mereka lebih sulit dibaca Kremlin daripada yang marah-marah dan menjadi alasan permukaan tetap tenang. Tambal sulam inilah yang membuat rezim bertahan. Saat ini, mayoritas veteran tidak serempak memberontak. Mereka tersebar di jalan, sebagian tenang, gelisah, atau masih mencari posisi. Mayoritas yang diam, itulah penyangga yang memberi Moskow waktu yang sebenarnya tidak layak mereka dapatkan. Sekaligus faktor tak terduga yang tidak bisa mereka prediksi. Namun Kremlin tahu satu hal dengan pasti, bahkan mereka yang diam pun membawa pengetahuan. Tak ada logam yang bisa menghapusnya. Yang benar-benar menakutkan bagi Putin bukan hanya jumlah atau protes, tapi pengetahuan. Para veteran ini memahami bagaimana tentara benar-benar bekerja. Mereka tahu perintah mana yang penting dan mana yang runtuh di bawah tekanan. Mereka tahu bagaimana jalur pasokan bisa terputus. Mereka tahu di mana kepemimpinan itu lemah. Banyak dari mereka menyaksikan perwira mereka gagal di saat-saat yang masih membekas dalam ingatan mereka. Beberapa melihat korupsi menghancurkan satuan-satuan. Kenangan itu tak hilang meski perang usai. Pemberontakan Wagner membuktikan sekelompok bersenjata bisa cepat mengguncang Moskwa. Sekarang, bayangkan ratusan veteran tersebar, masing-masing punya jaringan dan dendam sendiri. Itulah skenario yang ditakuti Putin. Karena pemberontakan tak selalu berupa aksi dramatis ke Moskwa. Itu bisa dimulai dari kelompok kecil yang menolak perintah, atau dari komandan yang membangun lingkaran loyal di sekitarnya. Wagner membuktikan satu pemimpin dan struktur dapat mengejutkan Kremlin. Para veteran yang kembali berasal dari ratusan unit dan ribuan pengalaman. Itu membuat mereka lebih sulit untuk dilacak, lebih sulit untuk diprediksi, dan jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Jika bahayanya sudah jelas, mengapa pemerintah tidak mengakhiri perang dan memperlambat kembalinya para pejuang? Jawabannya sederhana, Putin tidak bisa. Seluruh sistemnya didasarkan pada gagasan kekuatan. Perdamaian yang tiba-tiba akan memaksanya untuk menjelaskan mengapa begitu banyak orang dikirim untuk berperang dan untuk apa mereka mati. Kaum garis keras akan marah besar, bahkan keluarga tentara akan menuntut jawaban. Dan itu bahkan belum mencakup bagaimana perasaan para pria yang masih berada di garis depan. Mereka akan merasa benar-benar dikhianati. Setiap bagian sistem perlindungan terikat pada gagasan bahwa perang harus berlanjut hingga Rusia memperoleh sesuatu yang tampak seperti kemenangan. Mengakhiri perang berisiko memicu kekacauan di pasukan yang masih bertempur. Analis memperingatkan demobilisasi mendadak bisa memicu ketakutan, kebingungan, atau pemberontakan. Prajurit yang pulang ke rumah tanpa penghargaan atau tujuan sering mencari seseorang untuk disalahkan. Veteran yang telah lama berjuang tak akan menerima penarikan diam-diam. Mereka akan merasa dikhianati dan dirugikan. Prajurit sering memicu masalah lebih besar. Tekanan internasional makin membatasinya.
Mengakhiri perang tanpa hasil akan merusak citranya sebagai pemimpin kuat dan memaksanya mengakui kesalahan perhitungannya. Setiap pidato tentang tekad dan takdir akan mulai retak dan dia sadar. Lalu muncul masalah paling sederhana. Rusia tak punya sarana mengembalikan banyak pejuang ke kehidupan normal. Negara kekurangan uang, perumahan, dan layanan dukungan untuk mereintegrasikan jutaan pria. Demobilisasi sulit bagi semua negara. Di Rusia, dengan institusi lemah dan sistem terbebani, ini bisa berbahaya. Dengan perang yang terus berlarut-larut dan tanpa tanda-tanda akan berakhir, Kremlin mencoba taktik yang berbeda. Dari kejauhan, itu terlihat cerdik. Jadikan veteran yang menantang sistem sebagai kelompok loyal yang melindungi sistem. Harapan Putin sederhana. Jika dia tak bisa meredam kemarahan mereka, mungkin dia bisa mengarahkannya dan membangun elit baru dari para pria yang telah bertempur dan selamat. Rencana itu dimulai dengan simbol-simbol, karena simbol-simbol mudah dikendalikan. Para veteran diberikan medali, sertifikat, dan pujian hangat di televisi, acara media negara, upacara yang dipenuhi dengan senyuman hati-hati dan jabat tangan, biasanya menampilkan pria-pria yang berbicara dengan nada tenang dan setia. Momen-momen ini bertujuan meyakinkan publik bahwa veteran dihormati dan mengingatkan veteran bahwa kesetiaan akan dihargai. Sebagian menikmati perhatian itu, lainnya melihatnya apa adanya. Teater murahan dengan lampu lembut dan janji kosong. Bertahan di Bakhmut, memberimu medali yang sama seperti hadir di sesi foto Kremlin. Kebanyakan orang tahu perbedaan antara penghormatan tulus dan pertunjukan untuk kamera. Dari sana, strateginya berlanjut ke ranah politik di mana taruhannya meningkat dengan cepat. Pemerintah mendorong veteran masuk parlemen dengan kecepatan yang belum pernah terjadi. Sebanyak 28 orang sudah menduduki kursi di Duma saat ini, jumlah tertinggi yang pernah ada. Mereka seharusnya jadi penghubung antara garis depan dan ibu kota. Tampil di depan kamera untuk membenarkan perang, merasionalisasi kerugian, serta menunjukkan pemimpin memahami pejuang. Pejabat daerah menempatkan veteran di kantor lokal menggantikan birokrat tanpa pengalaman tempur. Di atas kertas, ini terlihat seperti penyegaran yang berani. Kenyataannya, ini berisiko. Kremlin berharap veteran yang diangkat akan tetap patuh setelah merasakan kekuasaan. Negara membentuk kelompok veteran baru yang terlihat akar rumput, namun didanai dari atas untuk memperkuat pesan itu. Para pembela tanah air terbesar menerima hampir 12 miliar rubel pada tahun 2025. Mereka membagikan makanan, hadiah, hibah kecil, mengorganisir parade, dan membantu administrasi. Sekilas, mereka tampak membantu dan patriotik. Mereka mengumpulkan informasi, membentuk percakapan, dan menjaga veteran tetap dalam jaringan yang diawasi pihak berwenang. Mereka adalah alat politik yang dikemas sebagai dukungan komunitas. Uang adalah tuas lainnya. Para veteran dijanjikan perumahan, pensiun, dan pekerjaan. Beberapa ditempatkan di industri negara, lainnya mendapat peluang di layanan keamanan yang menghargai pengalaman tempur. Idenya sederhana. Jika para veteran bergantung pada negara untuk stabilitas, mereka cenderung tidak memberontak. Namun janji-janji itu seringkali runtuh. Daftar perumahan sudah melebihi 180.000 nama, tawaran pekerjaan lenyap karena korupsi, dokumen hilang di kantor yang lamban. Temanya sangat konsisten dan menyedihkan. Harapan naik, tapi hasilnya tertinggal. Banyak yang tak pernah mendapat kesempatan menetap. Petugas dan perekrut datang ke rumah mereka membawa kontrak baru dan bonus penandatanganan besar, kadang 2-3 juta rubel untuk 6 bulan tambahan. Jika menolak, manfaat lokal melambat atau polisi mulai datang. Menjelang musim gugur 2025, otoritas daerah diam-diam mengakui lebih dari 40% pria yang didemobilisasi ditekan atau disuap untuk mendaftar lagi. Kremlin menyebutnya sukarela. Para pria menyebutnya gigitan kedua dari mesin pencacah daging. Setiap tentara yang kembali ke garis depan berarti satu veteran marah bersenjata lebih sedikit di jalanan, setidaknya sementara. Dan biaya semua hal ini bagi para veteran sangat memberatkan. Anggaran daerah. Di Baryatja, Siva, dan Krasnodar, tunjangan veteran kini memakan lebih dari 30% pengeluaran daerah. Para gubernur harus memilih antara memperbaiki jalan, membayar guru, atau membungkam pejuang. Banyak yang memilih pejuang, sehingga rumah sakit kekurangan staf dan sekolah terbengkalai. Warga sipil tanpa kontrak melihat pajak mereka hilang dalam perang yang juga merenggut anak-anak mereka. Rasa kesal tumbuh di kedua pihak, membuat pejabat lokal yang terjebak di tengah mulai panik.
Disinilah mitologi mulai berperan. Kremlin mempromosikan bahwa hanya yang bertempur di Ukraina layak memimpin negara. Hal itu memuji veteran dan menempatkan mereka dalam kategori khusus yang bisa dibentuk negara. Mereka diberitahu bahwa mereka adalah pembela terpilih yang telah membuktikan kesetiaan. Tekanan memunculkan kebanggaan sekaligus jebakannya. Begitu mereka menerima identitas itu, mereka diharapkan untuk bertindak sebagai simbol, bukan sebagai individu. Mereka seharusnya menunjukkan kesetiaan, bukan bertanya, mendukung perang, bukan menunjukkan kegagalannya. Meski jebakan terlihat jelas, banyak yang tetap mengikuti karena alternatifnya terasa lebih berbahaya atau tanpa harapan. Masalahnya, kenyataan sebenarnya tidak bekerja sama. Para veteran bukanlah satu kelompok yang bersatu, mereka berasal dari berbagai daerah, kelas, dan pengalaman yang berbeda. Sebagian ingin hidup tenang dan menerima proyek politik, sementara lainnya enggan berurusan dengan pejabat. Mereka melihat di balik upacara dan slogan, serta terbuka membahas pemborosan, korupsi, dan komandan yang membahayakan mereka. Sebagian kecil membentuk asosiasi independen untuk membantu para pejuang yang terluka atau keluarga dari yang gugur. Kelompok-kelompok ini tidak mengikuti instruksi dari atas, dan negara mengawasi mereka dengan penuh kecurigaan. Jaringan independen tumbuh pesat. Saluran seperti Veterani, SVO Gruz 200, dan Poizium Demoy sudah memiliki ratusan ribu pengikut. Mereka mengunggah rekaman mentah, menyebut pejabat korup, menggalang dana prostetik yang tak diberikan negara, serta mengatur bantuan hukum bagi pria yang dituntut di kampung halaman. Tidak seperti klub berpendanaan negara dengan spanduk mengkilap, jaringan ini bergantung pada sumbangan dan kurang percaya pada Moskow. Ketika satu saluran menyerukan protes atau mengungkap janji yang kembali dilanggar, kehadiran langsung terjadi dan suasananya menjadi buruk. Dinas Keamanan melarang satu saluran, 3 saluran baru muncul di minggu yang sama. Untuk pertama kali sejak perang dimulai, percakapan para veteran sepenuhnya terjadi di luar naskah Kremlin. Menempatkan veteran dalam peran resmi, seperti yang dibahas, kadang justru jadi bumerang. Pemerintah menginginkan loyalitas, namun banyak kandidat bermasalah hukum atau disiplin. Sebagian tak terduga, sering mabuk atau bicara sembarangan. Ada juga yang bentrok dengan polisi atau pejabat daerah. Setiap skandal membuat proyek ini makin rapuh dan tidak stabil, sementara perebutan kekuasaan terjadi di dalam sistem. Dinas Keamanan mendorong pengawasan yang lebih ketat. Gubernur ingin veteran yang bisa dikendalikan, pengusaha ingin pengawal dan pasukan pribadi, sementara Siloviki mencari batalion pribadi. Roskovadia, Federalnaya Sluzba Bezopasnosti, pasukan perbatasan, serta keamanan Gazprom diam-diam merekrut veteran paling disiplin. Dengan gaji 3 kali lipat dari tentara dan tanpa kemungkinan dikirim kembali ke garis depan, Kadyrov terus menerbangkan para pejuang terkuat langsung ke Chechnya. Setiap jenderal atau oligarki ambisius sedang membangun pasukan pengawal setia sendiri dari kelompok yang sama yang diklaim Moskow untuk dikendalikan. Kremlin berpura-pura tak tahu, padahal semua tahu kapan Putin tampak lemah. Unit-unit swasta itu yang akan memutuskan siapa yang benar-benar menjalankan negara. Setiap kelompok berjuang untuk mendapatkan bagian mereka sendiri dari tentara yang kembali ini. Terus-menerus menggeser pendanaan dan izin, pertempurannya tetap tersembunyi, tapi tekanannya menyebar ke seluruh struktur. Setiap langkah ke depan menuju ketidaknyamanan, dan Kremlin menyadarinya. Beberapa jalur membuat negara tetap mengendalikan sementara, lainnya meretakkan sistem dari dalam. Dengan setiap gelombang baru pejuang yang kembali ke rumah, kemungkinan terjadinya kejutan yang tak terduga semakin besar. Saat Moskwa melihat jumlah veteran bertambah, mereka melihat ancaman dari beberapa arah. Salah satu masa depan yang mereka harapkan, banyak veteran tetap setia, menerima medali, pekerjaan, dan masuk sistem politik yang membuat mereka merasa penting tanpa memberi kekuasaan nyata. Pemerintah mendapat kelompok kecil yang dapat diandalkan untuk membahas tugas dan persatuan. Di atas kertas, itu terlihat aman, kenyataannya, itu bergantung pada para veteran untuk tetap diam, bahkan ketika janji-janji runtuh. Jalur lain tumbuh dari kehidupan sehari-hari. Para veteran kembali ke kota-kota di mana pekerjaan langka dan kejahatan meningkat. Beberapa kelompok kecil menjadi geng dan bentrok dengan polisi atau pejabat. Ini tidak mengejutkan nasional, tapi memicu masalah berkelanjutan di seluruh negeri. Penindakan keras memicu kemarahan, suap jadi biasa, pejabat kehilangan kendali. Lalu ada jalur politik. Veteran karismatik mencalonkan diri ke dewan atau majelis lokal, dan beberapa menang.
karena masyarakat lebih percaya pada pejuang daripada kelas politik lama. Setelah mendapat pijakan, gubernur tertekan dan Moskwa panik. Veteran dengan pendukung setia dapat berubah dari tokoh lokal jadi ancaman nasional. Akhirnya, skenario terburuknya, beberapa veteran membentuk kelompok bersenjata atau setia pada faksi saingan. Ini mirip masalah Wagner, tapi jumlah pejuangnya kini lebih banyak dan tersebar. Mereka paham senjata, logistik, serta titik lemah keamanan negara. Bahkan sekadar isyarat perpecahan seperti itu sudah membuat Moskwa ketakutan, jadi Moskwa terus memperketat pengawasan sementara tekanannya terus meningkat. Pada titik tertentu, sesuatu akan terjadi dan kemungkinan besar tidak hanya menuju satu arah. Setiap bulan, garis depan mengirim ribuan pria lagi yang tahu persis betapa tipisnya cerita resmi. Mereka tak perlu manifesto atau pemimpin untuk membuat masalah, cukup berbicara satu sama lain dengan keluarga dan tetangga yang jarang keluar rumah. Percakapan itu telah berlangsung di dapur, barak, halaman, dan saluran telegram yang tak sempat ditutup Moskwa dengan cepat. Sistem Putin didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan abadi dan keraguan dapat dipenjara atau dibeli. Para veteran ini membuktikan kedua keyakinan itu mulai runtuh. Mereka belum jadi oposisi. Mereka adalah sesuatu yang lebih tenang dan jauh lebih berbahaya. Ratusan ribu pria yang telah melihat mesin itu dari dalam, selamat darinya, dan tidak lagi mempercayai slogan-slogan yang mengirim mereka ke sana. Sejauh ini, Kremlin masih membeli waktu dengan medali, ancaman, dan kontrak daur ulang. Tetapi waktu adalah satu-satunya hal yang semakin menipis bagi mereka. Saat hari itu tiba, gelombang berikutnya turun dari kereta dan memutuskan janji-janji sudah selesai. Perang yang dimaksudkan untuk membuat Rusia tak tergoyahkan, mungkin justru akan menjadi hal yang akhirnya menghancurkan sistem yang selama ini menyatukannya. Sekarang, hari itu bukan hari ini, tapi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, banyak orang di Kremlin tetap terjaga, bertanya-tanya kapan hari itu akan tiba.